Nestless YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di sesi I Like Monday. Nah, jadi sebelumnya teman-teman perkenalkan bagi yang belum tahu, nama aku Julio. Pada kesempatan ILM kali ini, izinkan aku untuk membawakan topik terkait business savvy dengan judul Reading Opportunities Between the Strategy Lines. Nah, jadi senang hari ini bisa berbagi dengan teman-teman semuanya dari berbagai macam role, departemen, dan latar belakang ya. Kita semua juga tahu Senin biasanya itu identik dengan rush, dengan briefing, meeting, dengan back to push target, dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk hari ini sejenak aku ingin ngajak teman-teman sedikit menepi dulu nih dari spreadsheet dan dashboard dan melihat hal-hal yang seringkali tidak tertulis seperti opportunities atau peluang-peluang yang bersembunyi di balik strategi. Oke. Nah, mungkin di antara kita ada nih yang pernah mengambil keputusan penting dalam suatu permasalahan di lingkup pekerjaannya. Walaupun tanpa analisis data yang lengkap, hanya dengan informasi yang terbatas, hanya dengan modal ya kayaknya ini yang benar deh. Nah, terkadang hal seperti itu bukanlah suatu kesalahan nih teman-teman. Bahkan sering menjadi kunci keberhasilan bisnis. Atau sebaliknya, mungkin di antara kita ada yang pernah merasa bisnisnya belum berhasil karena terlalu mengandalkan rencana awal yang kaku. Nah, teman-teman, dalam dunia bisnis saat ini yang sangat serba cepat, seringkali kita ngerasa udah punya petanya nih. Kita udah punya rencana strategis yang udah benar-benar matang. Dari awal udah kita susun bareng tim sedemikian rupa. Namun kenapa banyak di antara kita yang masih merasa tersesat atau gagal mencapai tujuan tersebut? Bisa jadi karena kerap tidak kita pungkiri, jika kita terlalu bergantung pada peta atau rencana atau strategi awal yang terlalu statis, akan membuat kita lupa untuk merasakan arah angin yang terus berubah-ubah. Nah, oke. Sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu sebenarnya business savvy itu apaan sih? Apakah orang yang sekedar pinter aja dalam ilmu bisnis bisa disebut business savvy? Ataukah lulusan sarjana, magister, doktoral di rumpun ilmu bisnis auto dapat gelar sebagai seorang business savvy? Ataukah orang yang paham tools-tools bisnis itu harus dipanggil sebagai business savvy? Ataukah bahkan bayi yang baru lahir saja tapi dari keluarga konglomerat bisa kita panggil sebagai business savvy? Tentu tidak ya teman-teman ya. Karena business savvy itu bukan gelar, bukan tools ataupun bawaan lahir. Tapi lebih dari itu. Yang pertama, business savvy itu mencakup cara berpikir yang tajam terhadap konteks bisnis. Seorang business savvy harus paham betul konteks pergerakan dinamika pasar dan transformasi industri saat ini itu seperti apa. Bagaimana kita mampu untuk membaca dinamika pasar, tren industri, dan juga strategi internal perusahaan kita secara menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu naluri untuk melihat dan menangkap sinyal peluang, opportunities di tengah ambiguitas, di tengah ketidakpastian, di tengah problematika permasalahan bisnis. Nah, jadi bagaimana kita itu bisa peka untuk melihat potensi keuntungan atau risiko tersembunyi secara lebih cepat yang mungkin saja bisa jadi terlewat oleh sebagian banyak orang. Dan yang ketiga yaitu kemampuan mengambil keputusan yang tepat walaupun informasi yang kita dapatkan itu masih belum lengkap. Saat kompas bisnis kita rusak, saat peta bisnis kita kabur, saat deadline bisnis kita mepet, itu bagaimana kita bisa mengambil langkah strategis yang efektif, bahkan ketika informasi yang tersedia itu tidak sempurna atau tidak lengkap. Contohnya gini,
Katakan kita sedang mengikuti open tender untuk vendor-vendor IT. Kemudian kadang kita sudah mengikuti SOP dan RFQ, request for quotation, yang telah diberikan oleh klien kepada kita. Semua persyaratan udah kita lengkapi sedemikian rupa. Proposal udah kita susun, rapi, semaksimal mungkin, dengan teliti baris demi baris. Fitur dan solution yang kita provide pun udah sangat on point dan inovatif. Ternyata tetap kalah. Nah, kenapa? Bisa jadi karena kompetitor kita, tim lawan kita, itu jauh lebih peka dari kita terhadap kebutuhan klien yang tidak tertulis di dokumen RFQ misalnya atau TOR-nya, tapi terbaca dari cara mereka saat diskusi atau berbicara di awal sesi. Kompetitor kita lebih bisa membaca arah pergerakan dinamika industri klien akan kemana nantinya 5-10 tahun ke depan. Dan mereka juga bisa membantu klien bagaimana menyiasati kompetitor mereka untuk berduel dalam bisnis. Nah, jelas siapa yang akan dipilih? Tentu mitra yang dapat membantu si klien untuk menang dalam bisnis hingga 10 tahun ke depan. Nah, sedangkan solusi walaupun tidak se-on point kita, ya bisa saja mereka sekedar mencuri ide, ya walaupun ini bahasa liciknya ya seperti itu, dan secara etis profesionalisme pun tidak selalu dibenarkan. Tapi terlepas dari itu, teman-teman, yang bisa kita pelajari adalah business savvy merupakan perpaduan antara kecerdasan analitis dan intuisi yang tajam. Ini tentang bagaimana kita tidak hanya memahami data, tapi juga merasakan denyut nadi bisnis yang kita jalankan. Ini tentang bagaimana kita dapat membaca peluang emas di antara baris-baris strategi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, dalam dunia bisnis ada 3 pilar utama yang akan kita tekankan hari ini. Bukan sekedar daftar alat atau teknik yang harus kita kuasai ya, melainkan sebuah pola pikir yang bisa kita tanamkan. Ini adalah tentang bagaimana 3 pilar utama tersebut. Oke, sorry sih. Kamera aku masih belum kelihatan ya tadi. Oke, sorry. Aku izin lanjut. Nah, melainkan sebuah pola pikir yang bisa kita tanamkan, kita bisa mengembangkan 3 pilar utama tersebut yang saling koheren, saling mendukung untuk membantu kita dapat lebih peka dalam mengintip opportunities saat kita sedang berbisnis. Nah, jadi siapapun kita nih teman-teman, apapun background dan level pekerjaan kita, tidak hanya bagi siapa saja yang berkutat di divisi bisnis saja ya, seperti marketing, sales, dan lain sebagainya. Tapi kita semua bisa latih ini, baik dari level officer, staff, sampai top management. Nah, yang pertama ada situational awareness. Nah, kepekaan terhadap konteks internal dan eksternal. Apakah strategi yang sedang kita jalankan itu beneran nih masih cocok dengan kondisi sekarang? Kadang insight terbaik datangnya itu bukan dari laporan nih teman-teman, bukan dari dashboard analitik data, bukan dari modul ataupun sistem reporting pada aplikasi yang kita gunakan, tidak. Tapi jauh lebih update dan akurat malah kadang datangnya dari percakapan casual, dari ngobrol, ngopi bareng user ataupun klien. Nah, jadi situational awareness itu bagaimana kita bisa memahami posisi kita saat ini, baik bagi internal perusahaan kita selaku job in charger ataupun bagi klien sebagai solution provider. Kita harus jeli mencerna apa aja yang terjadi di sekitar kita, apa aja yang terlihat dan juga tersirat. Dan setelah kita cerna, kita juga harus memahami bagaimana nanti dampaknya terhadap tujuan bisnis kita. Nah, misalnya kita sedang membantu digitalisasi sistem untuk salah satu klien kita. Dalam TOR tertulis hal-hal yang sifatnya teknis dan bersifat formal. Yang tertulis dan propose ke kita ya, selalu objektifnya adalah solution based atau oriented terhadap permasalahannya aja gitu. Nah, walaupun di TOR-nya tertulis seperti itu, kita harus dapat menemukan dan menangkap apa aja gap-gap yang ada antara ekspektasi klien dan eksekusi nantinya kita di lapangan yang nggak tertulis di dalam TOR.
kita perlu pendekatan komunikasi tersebut untuk menjadi game changer. Contoh, di TOR tertulis klien meminta pengembangan e-commerce platform gitu ya, dengan model-model e-katalog, terus e-payment, delivery tracking, dan lain sebagainya. Jadi fokus utamanya adalah bagaimana kita mendevelop e-commerce untuk si klien tersebut. Nah, tapi sebenarnya si klien itu punya ekspektasi. Manajemen mereka itu melihat ada kompetitor besar sudah mulai berbicara terkait AI-driven personalization, loyalty ecosystem, dan integrasi offline maupun online, dan juga omnichannel contohnya. Mereka mau sistem yang ada itu menjadi competitive advantage hingga 10 tahun ke depan, bukan sekedar e-katalog. Nah, tetapi divisi ini tidak dituangkan di dalam TOR. Nah, karena tidak dituangkan, kita yang membangun platform berdasarkan TOR tersebut, itu klien merasa solusi kita kurang visioner. Karena dalam 3-5 tahun, klien kesulitan bersaing dengan pemain-pemain besar lainnya yang sudah siap dengan AI, big data, dan ekosistem loyalty. Nah, di sini muncul gap. Klien merasa solusi kita kurang menyelesaikan masalah bisnis. Padahal dari kita merasa ini udah sesuai dengan kontrak. Deliverable yang kita berikan mulai dari setup, requirement, documentation, development, testing, release management, dan lain sebagainya, udah kita propose kok dengan lengkap, udah optimal dan maksimal banget, udah sesuai TOR dan RFQ yang diberikan. Nah, jadi di sini titik business savvy itu bisa meminimalisir gap tersebut. Gap yang muncul karena TOR hanya membicarakan kebutuhan hari ini saja, sementara daya saing klien itu butuh strategi jangka panjang. Business savvy harusnya mampu menggali bukan hanya apa yang dibutuhkan sekarang, tapi juga apa arah bisnis 5-10 tahun ke depan. Kemudian business savvy juga dapat mengarahkan klien kepada roadmap solusi bertahap. Jadi kita dapat memberikan IT roadmap, mencantumkan IT roadmap di dalam proposal yang kita propose ke mereka. Walaupun hari ini kita develop e-commerce dengan modul standar, contohnya, kita bisa scale up dan customize lebih dalam lagi, hingga bertahun-tahun ke depan. Mulai dari platform dasar, kemudian ada ruang untuk AI-nya, ada data analytics, loyalty program, hingga integrasi omnichannel, contohnya. Kemudian kita juga bisa susun solusi dengan prinsip scalability dan modularity, bukan sekadar memenuhi kebutuhan short term. Dan dari sini kita bisa memberikan perspektif dan percakapan lebih dalam lagi kepada klien. Kalau visi 10 tahun ke depan ini tidak kita siapkan dari sekarang, nanti biaya reward-nya akan jauh lebih besar. Nah, ini adalah hal-hal tersirat yang tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan business savvy tersebut. Kemudian pilar kedua, teman-teman, ada business instinct atau business intuition. Nah, insting memang dibentuk dari jam terbang. Tapi bukan berarti kita harus menjadi senior dulu nih, baru punya naluri. Setiap masalah yang kita alami sekarang bisa jadi bisa kita refleksikan jadi pattern untuk masalah-masalah berikutnya. Tidak harus menunggu masalah yang sama persis terulang kembali untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Tapi bisa kita improve ke dalam setiap permasalahan yang lain juga. Business savvy harus memiliki naluri yang tajam untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang dihadapi tersebut dalam dinamika bisnis, membuat koneksi yang luas dengan klien dan mengantisipasi perubahan yang dinamis. Insting ataupun intuisi itu seperti otot, teman-teman. Ya, kalau misalnya kita kadang ngelatih otot di gym gitu ya, itu kan kita paksa terus nih otot kita rusak jaringan-jaringan otot, ya. Capek bodo amat gitu ya. Terus kita bentuk lagi, kita bulking, konsum protein. Kemudian kita rusak lagi jaringannya, kita bentuk lagi, begitu seterusnya hingga terbentuklah otot yang kuat gitu ya. Nah, insting juga sama, teman-teman. Bisa kita latih lewat refleksi keadaan sekitar kita. Bisa kita latih lewat observasi saat kita terjun ke lapangan. Bisa kita latih lewat belajar dari proses gagal, kemudian menang, gagal lagi, menang lagi, seperti itu dan begitu seterusnya. Maka dengan itu, insting bisa terbentuk dari pattern recognition dan pengalaman yang kita lalui. Kemudian pilar ketiga ada decisiveness. Decisiveness in ambiguity. Ini bagian paling penting karena seringkali informasi yang kita dapatkan itu tidak pernah lengkap dan tidak akan pernah sempurna. Tapi jauh lebih baik dari itu, kita bisa berani untuk mengambil keputusan lebih cepat dan tepat di tengah ketidakpastian tersebut.
Jeff Bezos, teman-teman tahu Jeff Bezos ya, founder Amazon. Jadi teman-teman juga udah pasti tahu Amazon lah. Big Five Tech International Companies, pionir inovasi bisnis digital yang berorientasi pada customer obsession. Nah, Jeff Bezos ini punya filosofi pengambilan keputusan yang terkenal yang disebut 70% rule. Nah, jadi intinya kita jangan menunggu data 100% sempurna untuk membuat keputusan. Kalau sudah ada minimal ya 70% lah, it's enough. Informasi yang udah sangat-sangat amat cukup. Kita bisa langsung ambil keputusan. Gerak cepat. Kenapa? Karena yang pertama, kecepatan itu lebih penting daripada kesempurnaan. Dalam bisnis, kita menunggu data lengkap itu sama dengan terlambat, teman-teman. Kompetitor yang bergerak duluan dengan informasi cukup akan jauh lebih unggul daripada kita yang terlalu menunggu data atau informasi yang kita dapatkan itu harus sempurna terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengurangi opportunity cost. Setiap waktu yang terbuang untuk riset-riset tambahan itu bisa membuat kita kehilangan momentum pasar. Kadang peluang hanya terbuka sebentar saja, bergerak dengan 70% informasi itu lebih menguntungkan daripada menunggu kepastian 100%. Kemudian yang ketiga, iterasi dan adaptasi. Ambil keputusan dengan 70% informasi, lalu koreksi sambil jalan, itu jauh lebih baik. Jeff Bezos juga percaya keputusan bisnis itu bisa di-adjust. Tapi kehilangan momentum, sekali kita kehilangan momentum yang sebelumnya udah kita dapetin, kemudian hilang, karena terlalu lama ya kita menunggu informasi, itu tidak akan pernah kita dapatkan kembali. Seperti itu teman-teman. Nah, contoh praktisnya juga di Amazon Prime pada tahun 2005. Nah, di sini Jeff Bezos meluncurkan fitur langganan free shipping. Nah, walaupun sebenarnya teman-teman ya, ketika diluncurkan fitur tersebut, itu dari timnya Jeff Bezos masih belum yakin 100% modalnya itu udah bisa diluncurkan. Dan timnya itu belum yakin bahwasanya fitur ini akan profitable, masih banyak bug-bug yang harus disempurnakan dulu. Ya, tapi Jeff Bezos mengambil langkah awal untuk meluncurkan free shipping ini. Akhirnya, ternyata keputusan yang cepat tersebut membuat Amazon jauh lebih unggul dari kompetitornya di e-commerce hingga saat ini. Nah, jadi good decisions made quickly are better than perfect decisions made too late, teman-teman ya. Ketika tiga pilar ini bersatu, mereka membuat decision confidence, keyakinan untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Oke, selanjutnya. Nah, baik. Sekarang kita hidup di mana strategi bisa kadaluarsa hanya dalam hitungan hari, teman-teman. Ada regulasi baru, strategi berubah. Shifting market behavior, strategi berubah. Atau bahkan pergantian stakeholder di level klien, yang itu bolanya sama sekali buat kita mau nggak mau harus jungkir balikan strategi kita yang sudah kita susun dari awal. Strategi yang kita susun dari awal bisa saja langsung ambruk. Mas Gusti boleh minta tolong di mute sebentar. Terima kasih. Oke, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Situasi awal kita sudah melalui proses panjang. Kita sudah melalui proses pitching, tender, negosiasi, akhirnya PO juga sudah keluar, misalnya dari klien. Tim internal kita sudah standby. Research sudah kita alokasikan untuk proyek tersebut. Tiba-tiba klien mengumumkan ada perubahan kebijakan internal yang mungkin impact-nya terhadap budget freeze, kemudian pergantian manajemen mungkin, atau reprioritization proyek lain yang dianggap lebih urgent. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan diam dan menunggu, padahal ini bolanya pure ada di klien ya, bukan di kita ya. Apakah kita akan menunggu hingga ada next decision atau next step dari klien, tapi resikonya adalah kita akan kehilangan momentum, bisa jadi. Dan research yang kita alokasikan dari awal itu akan idle, dan bahkan bisa jadi kita malah ditinggalin oleh klien, walaupun bolanya ada di mereka. Ataukah kita mau bergerak? Nah, contoh bergerak seperti apa? Apa saja yang bisa kita jalankan teman-teman. Contohnya kita bisa menghubungi PIC lain, kita cari tahu apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar, sehingga kita bisa dapatkan POV lain dari
PIC lainnya yang kita hubungi. Bisa jadi proyek ini sebenarnya masih dianggap penting, hanya saja memang membutuhkan sponsor ataupun support dari tim internal mereka. Ataukah bisa kita cari inisiatif paralel. Jadi sambil menunggu, kita bisa masuk lewat proyek-proyek lain, proyek-proyek kecil lain di divisi yang berbeda. Tujuannya adalah menjaga engagement kita terhadap klien agar tetap hidup dan tidak kehilangan kursi kita di meja klien. Ataukah bisa jadi kita modifikasi proposal. Contohnya jadi yang sebelum full scale deployment yang kita propose ke klien, itu kemudian ditahan karena memang budget dan lain sebagainya, bisa kita tawarkan versi end user piloting contohnya, dengan cost yang lebih rendah, tapi secara starting kita bisa lebih cepat dan juga lebih efisien kepada klien. Contohnya, ya, agar proyek yang kita jalankan itu bisa tetap jalan, resikonya lebih rendah, dan kita dapat first step nih, dapat batu pijakan awal untuk memulai proyek. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan agar opportunity yang sudah ada di depan mata, yang sudah kita bangun dari awal sebelumnya, itu tidak lost begitu saja, teman-teman. Jadi business savvy adalah bergerak sebelum kita disuruh bergerak. Di business savvy, bagaimana kita beradaptasi terhadap dinamika keadaan, permasalahan bisnis, itu jauh lebih penting daripada bagaimana kita secara matang menyusun rencana dari awal. Ketika situasi berubah dengan cepat, kemampuan untuk beradaptasi dan mengubah arah jauh lebih berharga daripada berpegang teguh pada rencana awal yang telah kita susun. Contoh konkretnya, teman-teman, di sini yang pertama ada Microsoft. Microsoft awalnya itu sangat fokus pada produk-produk on-premise seperti Windows, Office. Jadi fokus utamanya adalah software licensing. Nah, kemudian pasar mulai bergerak ke arah cloud computing. Contohnya Amazon ada AWS dan Google juga sudah maju lebih cepat. Di sini ada pivot di tengah jalan di bawah CEO Satya Nadella pada tahun 2014 ya. Microsoft mengubah arah geraknya besar-besaran, meluncurkan Microsoft Azure yang mengubah strateginya ke cloud first, mobile first. Dan hari ini Azure menjadi salah satu platform cloud terbesar di dunia dan Microsoft kembali relevan dengan pemain utamanya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari Microsoft adalah kelincahan dalam mengubah model bisnis adalah kunci bertahan melawan perubahan pasar. Contoh yang kedua, ada Netflix. Teman-teman tahu Netflix lah ya, pasti. Nah, Netflix awalnya itu didirikan sebagai layanan sewa DVD, teman-teman. Rental kaset lah ibaratnya. Di sini, bahkan di Jakarta aja, aku udah hampir nggak pernah lihat lagi ya. Atau mungkin toko-toko kelontongan pinggir jalan gitu ya, yang rental kaset. Nah, dulu Netflix itu bisnis utamanya adalah rental kaset, rental sewa DVD gitu ya, via pos. Jadi mirip Redbox lah mungkin. Nah, tantangannya adalah digitalisasi internet, broadband, membuka peluang streaming video. Jadi di sini Netflix harus menjungkir balikan bisnis mereka, pivot di tengah jalan, beralih ke streaming platform. Lalu pivot lagi ke arah konten original yang itu membedakan mereka dari kompetitor-kompetitornya mereka. Hasilnya dari sebelumnya rental kaset menjadi salah satu raksasa hiburan di ranah global. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah agility bukan hanya soal teknologi, teman-teman, tapi juga bisnis model innovation. Yang ketiga, Pfizer. Teman-teman kalau pas zaman pandemi kemarin ya, COVID-19 itu pernah dengar vaksin Pfizer. Nah, jadi Pfizer ini awalnya perusahaan yang bergerak di bidang pengobatan tradisional memang. Tapi dalam satu ramuan obat saja, penelitiannya itu bisa sampai 10 tahun, teman-teman. Tapi ketika ada pandemi, jebret, COVID-19, ini mau nggak mau, Pfizer itu harus bergerak jauh lebih cepat. Jadi Pfizer langsung menggandeng BioNTech waktu itu, lalu mengubah pendekatan mereka ke RNA teknologi yang sebelumnya itu belum pernah digunakan skala massal. Akhirnya, dalam kurang dari setahun, lahirlah salah satu vaksin COVID-19 pertama di dunia oleh Pfizer tersebut. Jadi, di sini yang bisa kita ambil adalah agility dalam riset dan kolaborasi bisa menyelamatkan dunia sekaligus mengubah lanskap industri farmasi, teman-teman. Jadi dalam badai perubahan yang tak terduga, strategi yang kaku bisa menjadi jangkar yang menenggelamkan kita. Keahlian sejati muncul saat kita mampu beradaptasi, bukan hanya mengikuti rencana yang sudah usang. Nah, oke. Selanjutnya,
Ya, ini mungkin mendekati penutup ya teman-teman. Hari ini kita bisa belajar bahwa yang pertama, kepekaan bisnis dimulai dari observasi aktif. Jadi strategi itu adalah panduan kita teman-teman. Strategi yang sudah kita susun dari awal itu panduan, bukan jaminan kita akan berpegang teguh pada strategi tersebut tanpa ada dinamika yang terjadi dari awal sampai akhir. Itu hampir mustahil teman-teman di era sekarang. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita memahami konteksnya, bukan hanya sekedar achieve target. Nah, jadi kita harus bisa memperhatikan detail-detail kecil yang tersirat, yang tidak terlihat. Kita harus bisa lebih mendengarkan apa yang sebenarnya tidak diucapkan. Dan kita harus bisa lebih merasakan perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, intuisi atau insting itu dilatih, teman-teman, bukan diwariskan. Data memang penting, tapi insting kita itu justru yang lebih bisa menyelamatkan proyek kita. Jadi kita perlu untuk terus melatih intuisi kita, insting kita lewat refleksi dan pengalaman. Semakin sering kita berani mengambil keputusan berdasarkan naluri, semakin tajam juga insting bisnis yang akan turn di benak kita. Kemudian yang ketiga yaitu bertindak sebelum semuanya pasti. Karena keputusan bisnis terbaik sering lahir dari ruang yang tidak terdefinisi. Jadi jangan tunggu informasi yang kita dapatkan itu harus lengkap 100% terlebih dahulu, kemudian kita baru bisa bertindak step by step saat cukup jelas. Tidak teman-teman, karena dalam dunia bisnis yang dinamis seperti saat ini, menunda keputusan hingga semua variabel jelas itu bisa berarti kehilangan satu peluang. Nah, kepekaan bisnis adalah tentang kepercayaan diri dalam navigasi tanpa pedoman yang baku, mengandalkan pemahaman mendalam tentang lingkungan dan naluri yang diasah. Dalam bisnis, kita tidak selalu butuh peta, teman-teman. Kadang yang hanya kita butuhkan adalah keberanian untuk membaca dan merasakan arah angin dengan lebih cepat. Baik. Nah, great business moves are not always calculated. Sometimes they are simply sense. Great strategies read the battlefield. Great business minds read the silence between the words. Nah, jadi mulai saat ini coba kita mendengarkan lagi hal-hal tersirat yang tidak pernah diucapkan. Kita dengarkan lagi lebih dalam pada saat kita bertemu atau mengobrol dengan klien. Kita perhatikan lagi sinyal-sinyal kecil dari klien, arah industri mereka akan dibawa kemana, kemudian arah project ataupun opportunities yang kita jalankan itu mau dibawa kemana. Kemudian kita tanyakan juga apakah ada hal-hal yang tidak mereka katakan, karena disitulah biasanya peluang-peluang yang lebih objektif akan lebih dapat kita rasakan untuk pertumbuhan bisnis kita. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Semoga sesi ini bisa menjadi kompas baru bagi kita. Jadi bukan untuk mengikuti peta yang lama, tapi untuk menciptakan arah kita sendiri. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Untuk sesi selanjutnya, saya kembalikan kepada Hongki. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Julio untuk paparannya sangat menarik. Mungkin satu tanggapan dari saya atau satu pertanyaan kali ya. Seperti yang sudah disampaikan tadi mungkin berulang-ulang, situasi itu kan berubah-ubah ya Mas, mungkin peluang juga akan berubah-berubah begitu. Setahu saya juga peluang itu kan ada peluang jangka pendek dan jangka panjang. Nah kira-kira, dari Mas Julio, bisa bagi, infonya ke kita atau idenya ke kita, gimana sih cara untuk membedakan atau membaca gitu ya, peluang itu peluang jangka pendek dan peluang jangka panjang itu seperti apa? Agar kalau misalnya kita bikin strategi gitu ya, bisa lebih relevan gitu untuk either bisnis kita atau either, bisnis company, gitu sih mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih banyak ya pertanyaannya, Katri. Ya, betul banget. Nah, jadi dalam mengidentifikasi peluang, kita juga perlu ngedefine peluang jangka pendek, peluang jangka panjang. Karena biasanya teman-teman ya, dalam solution yang kita propose ke klien, itu biasanya tidak jauh dari peluang jangka pendek. Dalam artian memang kita orientasinya terhadap requirement yang kita dapatkan.
requirement dari klien, permasalahan yang kenapa mereka meminta kita untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Sedangkan peluang jangka panjang itu lebih tidak tersirat karena biasanya ini berkaitan dengan visi misi klien, yang mana mungkin klien bahkan ngerasa kita juga tidak perlu tahu terhadap visi misi mereka. Dan padahal ini bagi kita itu cukup penting karena kita bisa menahkodai mau dibawa kemana solusi yang akan kita berikan. Jadi teman-teman, untuk peluang jangka pendek itu contohnya adalah biasanya selain dari requirement ataupun permasalahan yang dihadapi oleh klien ya, itu pemanfaatan tren saat ini. Biasanya teknologi tech stack yang digunakan itu juga yang sedang berkembang pesat saat ini. Seperti itu. Nah, kemudian biasanya terpapar atau tercantum di dalam TOR ataupun RFQ. Jadi peluang jangka pendek adalah opti project yang akan kita jalankan secara operasionalnya. Nah, di sini kita bisa contohnya mengembangkan produk-produk yang inovatif sesuai dengan requirement yang kita dapatkan. Kemudian juga kita expand ke modular lain yang ada di dalam klien tersebut, ke divisi-divisi lain contohnya dan lain sebagainya. Kemudian untuk peluang jangka panjang itu biasanya dia berkaitan dengan arah industri mereka, karena bisa berbeda ya. Contohnya bisnis F&B itu pasti berbeda jangka panjangnya dengan bisnis metalurgi ataupun mining dan lain sebagainya. Kemudian e-commerce juga pasti berbeda dengan UMKM dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Itu mungkin kita bisa riset dengan ngobrol secara langsung dengan klien ataupun dengan mengulik lebih dalam lagi di komponen profilnya mereka. Kemudian kita bisa tahu juga dari portofolionya mereka dan juga mitra-mitra yang pernah bekerja sama dengan mereka. Itu baru bisa kita analisis lebih dalam secara tersirat peluang jangka panjang dari si klien tersebut. Seperti itu sih, Katri. Apakah terjawab, Pak? Menarik, Mas. Berarti kita bisa lihat jangka pendek itu berdasarkan kondisinya ya, requirement yang diberikan. Kalau jangka panjang berarti lebih ke target ke depannya ya, terkait industri itu. Oke, Mas, paham sih. Terima kasih, Mas Julio. Ya, terima kasih banyak kembali, Katri. Ya, thank you. Sebelumnya, thank you juga Julio, materinya menarik banget. Kalau menurut saya, materi ini relevan banget ya, karena seringkali kita mikir business savvy itu soal bisa pakai tools atau metode tertentu. Padahal kalau kita lihat dari slide-slide-nya tadi, kuncinya justru ada di mindset dengan 3 pillars-nya tadi ya. Kalau nggak salah ada situational awareness, business instinct, sama decisiveness ya kalau nggak salah. Nah, kalau yang saya tangkap situational awareness itu penting banget biar kita nggak salah langkah, karena kita mesti paham posisi sama situasinya. Lalu selanjutnya business instinct itu memang lebih ke feeling yang terasa based on experience, nggak cuma teori aja. Lalu untuk decisiveness itu keberanian buat ambil keputusan yang cepat, walaupun kadang kondisinya serba nggak pasti. Nah, yang menarik kalau 3 hal ini ketemu jadinya decision confidence kurang lebih seperti itu. Jadi bukan cuma sekedar berani mutusin sesuatu, tapi juga yakin sama pilihan kita walaupun ya memang pasti ada lah risk-nya gitu. Lalu untuk yang kedua, slide selanjutnya yang saya tangkap tadi terkait sama contoh real case-nya ya. Contohnya tadi si Netflix ya kalau nggak salah. Kalau mereka emang masih ngotot tuh masih pakai bisnis DVD, mungkin sekarang udah hilang tuh nggak tahu kemana. Tapi karena mereka berani geser ke streaming, malah jadi tech giant, malah jadi raksasa di bidang entertainment. Jadi menurut saya intinya strategi itu memang penting, tapi jangan sampai jadi beban buat kita sendiri. Sama kayak kapal layar tuh di beberapa slide banyak banget tuh ya kapal layar gitu. Jadi kalau misalnya anginnya berubah, layarnya juga mesti kita adjust, mesti kita sesuaikan. Kalau enggak, kapal itu bisa berhenti atau malah jadi tenggelam. Jadi kuncinya jangan terlalu kaku di bagian planning, rencana, tapi juga harus fleksibel di bagian adaptasi. Mungkin itu aja sih tanggapannya. Thank you, Julia. Siap, terima kasih banyak Mas Vigal atas tanggapannya. Iya, saya juga sangat-sangat setuju ya Mas ya. Jadi walaupun kita sudah punya kapal dengan sistem yang canggih nih, tapi kalau misalnya arah anginnya
sangat dahsyat ya dan pasti berubah-ubah, kita juga mau nggak mau wajib adjust, kalau nggak kita yang terombang-ambing. Betul Mas, terima kasih banyak. Baik, kita lanjutkan ke penanggap berikutnya. Ada Kak Ardianto Konstantin, boleh silakan untuk langsung memberikan tanggapannya kepada Kak Julio ya. Baik, terima kasih Mas Julio. Tadi presentasinya sangat menarik, terutama bagian strateginya. Dari saya sih setuju. Kalau strategi terlalu kaku kan bisa jadi jebakan ya. Tapi kan kalau dari saya ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya kalau suatu tim atau organisasi ya, bisa kalau dia tiba-tiba ada strateginya berubah, bagaimana biar bisa dia tetap solid gitu? Oke, ya jadi gimana pada saat strategi emang harus diubah ya, menyesuaikan dengan kondisi atau dinamika yang terjadi, itu bagaimana agar tim kita tetap solid gitu Mas ya? Ya benar. Jadi aku izin jawab. Yang pertama kita bisa konsolidasi dulu nih Mas, kepada rekan satu tim gitu ya, rekan kerja, itu kita jelaskan alasan perubahan strategi tersebut. Kita sampaikan nih, kenapa strategi yang udah kita susun di awal itu harus diubah. Apakah karena ada data driven yang baru, ataukah ada emang perubahan permintaan dari pasar ini, ataukah emang ada tantangan-tantangan yang tak terduga di tengah jalan. Nah, jadi saat tim ini udah ngerti nih, jadi tim itu tidak hanya dikasih tahu, oh ini kita berubah, ya itu kan pasti bentrok juga ya. Kenapa? Padahal kita udah susun sedemikian rupa, ini role pembagian jobnya udah jelas, ini kayak gimana. Nah, jadi tim ini juga harus tahu alasan yang dapat mengakomodir perubahan strategi tersebut. Nah, dengan mengerti alasannya, mereka akan lebih mudah menerima dan memahami juga beradaptasi. Jadi tidak hanya diumumkan langsung perubahannya doang gitu ya Mas ya. Tapi kita berikan konteks yang jelas nih, kenapa strategi yang kita susun itu berubah. Kemudian kita juga libatkan tim dalam penyusunan strategi baru yang lebih matang. Ajak tim kita untuk berdiskusi nih terkait strategi baru tersebut. Kita minta juga masukan ataupun ide-ide dari mereka. Jadi saat mereka merasa dilibatkan, itu harusnya mereka memiliki rasa memiliki terhadap strategi tersebut yang baru. Kemudian ini juga bisa menciptakan ide-ide segar yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Kemudian kita juga bisa menentukan peran-peran baru dari anggota tim kita. Jadi kita pastikan setiap anggota tim itu tetap terlibat. Apa saja tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, in charge-nya seperti apa, itu mereka juga harus tahu dalam strategi kita yang baru. Kita jelaskan secara spesifik agar tidak ada keambiguitas ataupun kebingungan lagi. Kemudian kita perjelas kembali tujuan individu ataupun tim, sehingga semua orang nih tahu nih apa sih yang harus mereka lakukan untuk mencapai target yang baru. Kemudian kita juga tentunya harus tetap support, harus tetap memberikan dukungan kepada seluruh anggota tim, karena bisa jadi memang perubahan strategi yang baru tersebut merasa sulit. Tapi dengan kita memberikan dukungan, ya entah itu pelatihan tambahan ataupun support yang lain lah, untuk waktu ataupun memberikan waktu mereka untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu sebelum terjun ke proyek yang baru, itu bisa menunjukkan bahwasannya kita itu peduli dengan proses adaptasinya mereka. Seperti itu sih Mas, mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Julio atas jawabannya. Udah jelas ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Arkia.